By far the craziest thing I've ever done. I just finished the Quran in one day. See that timer? 19 hours straight. All these tallies are all the pages. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aku Harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Aku, kabar mengejutkan sekaligus sebuah kabar bahagia. Seorang konten kreator yakni Grayson yang berhasil menghafal Al-Quran hanya dalam jangka waktu hanya 18 hari saja, sedangkan ia masih beragama Kristen Katolik. Sahabat Aku, dia adalah seorang konten kreator yang biasa membuat sesuatu melalui tantangan yang diberikan oleh para followernya, dan ketika ia ditantang untuk menghafal kitab suci Al-Quran, ia pun menjalaninya dan juga ia berhasil menghafal Al-Quran. Sahabat Aku, ia pun terkejut dengan isi ke dalam Al-Quran dan juga langsung membandingkan dengan kitab suci yang ia percayai, yaitu Alkitab. Di dalam Alkitab dan juga di dalam kitab suci Al-Quran yang ia pelajari, ternyata di dalam Al-Quran lebih sempurna isinya. Nah, kita doakan semoga ia pun mendapatkan hidayah dari Allah. Jarang sekali ada orang Kristen yang berhasil menghafal kitab suci Al-Quran dalam jangka waktu hanya 18 hari saja. Dan berikut ini adalah video ulasannya. Namun sebelum itu jangan untuk like, share, subscribe itu Dakwah Harian TV. Dalam sebuah video yang beredar di kanal YouTube, seorang pria melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pria tersebut berhasil menciptakan sensasi di dunia maya melalui konten yang sering menerima tantangan ekstrim dari pengikutnya. Pria tersebut adalah Grayson, seorang konten kreator yang berasal dari Amerika Serikat. Tantangan yang dia terima kali ini bukanlah hal biasa, melainkan sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya di kemudian hari. Video di kanal YouTube-nya menjadi saksi dari aksi luar biasa yang dilakukannya, di mana dia membaca seluruh kitab suci dalam sekali duduk. Itu bukanlah hal yang mudah. Namun, hal yang benar-benar menarik perhatian publik adalah ketika ia memutuskan untuk membaca Al-Quran dalam satu waktu yang sama. Totalnya, dia menghabiskan waktu selama 18 jam untuk menyelesaikan bacaannya. Tanpa kenal lelah, dia mencatat poin-poin penting di tubuhnya untuk menandai kemajuan dan bagian yang berarti baginya dalam proses membaca Al-Quran. Setelah melewati 18 jam yang panjang, Grayson akhirnya menyelesaikan misinya. Dari bacaan Al-Quran tersebut, dia merangkum 3 poin kunci yang sangat berarti baginya. Pertama, takut kepada Tuhan dan taat kepadanya tanpa menyekutukannya. Kedua, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ketiga, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, karena kewajiban untuk berbakti kepada orang tua adalah hal yang tak terpisahkan dari ajaran agama. I wrote these like 15 minutes ago because I got the themes of the book. The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. Meskipun dia merupakan seorang Kristen, Grayson suka menjelajahi hal-hal baru tanpa takut meninggalkan zona nyamannya. Pada awalnya, dia memiliki prasangka negatif tentang Islam karena dipengaruhi oleh media dan lingkungan sekitarnya. Saat membaca Al-Quran, dia berharap akan menemukan ayat yang berkaitan dengan terorisme dan kekerasan. Namun, dia justru terkejut dengan apa yang dibacanya. Saat dia mempelajari Al-Quran, dia menemukan keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan dia berkata bahwa itu adalah hal yang paling mendamaikan yang pernah ia baca. Dia menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan umum, diketahui bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sebelumnya, dia mencontohkan sebuah doa di dalam Alkitab, di mana Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa kepada Tuhan. Namun, sesuatu yang mengejutkannya adalah ketika Yesus sendiri juga berdoa kepada Tuhan. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa Yesus sebenarnya juga meminta kepada Tuhan.
Selain itu, dia juga berpendapat bahwa mungkin Islam adalah satu-satunya agama monoteistik yang masih tersisa. Sebenarnya di tengah zaman yang modern, zaman media sosial, banyak sekali orang-orang yang belajar dan juga mengenal Islam melalui media sosial. Namun mereka juga selain mendalami dan juga mempelajari, dan akhirnya banyak juga dari mereka yang meluk dalam agama Islam telah membandingkan isi dari kitab suci Al-Quran dan kitab lainnya. Dan memang benar, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ketika ada orang yang mempelajari Al-Quran, tentu ia akan terpana dan terpesona dengan isi di dalam Al-Quran itu tersebut. Kita doakan ia pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan keasana Islam. Jangan lupa untuk like, saya Safi, itu dakwah harian TV. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.